Saudara yang kasih, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-36. Kebenaran yang memerdekakan. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-36, demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana mungkin dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Amin. Saudara yang kasih. Saudara yang kasih, di mana ada satu dialog antara orang-orang Yahudi dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus katakan, "Jikalau firman-Ku tinggal tetap dalam dirimu, maka engkau akan dimerdekakan." Dan kemudian orang Yahudi bertanya, "Tuhan, bagaimana mungkin aku dapat merdeka sedangkan aku sudah merdeka, sudah bebas, karena aku tidak pernah menjadi hamba siapapun?" Tapi Tuhan katakan, "Jikalau engkau berbuat dosa, itu artinya saudara sudah diperhamba oleh dosa." Saudaraku yang kasih, siapakah kebenaran itu? Apakah kebenaran itu, saudaraku? Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-14, dia berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesuslah satu-satunya jalan dan kebenaran adalah Yesus sendiri. Oleh karena saudaraku, hanya Yesuslah yang dapat memerdekakan kita dari setiap dosa-dosa kita. Karena dialah kemerdekaan itu, karena dialah kebenaran itu. Oleh karena itu mari kita melihat, saudaraku, bagaimana kesaksian saudara-saudara kita pun bersaksi. Di dalam Al-Quran di sana dikatakan, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-176, sana dikatakan, "Dzalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haqq." Yang artinya, yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran. Jadi Alkitab, firman Tuhan itu telah membawa kebenaran. Kebenaran itu yang memerdekakan dari setiap masalah kita. Oleh karena saudara kasih, Al-Quran menyatakan bahwa Alkitab itu membawa kebenaran, membawa hak dan kebenaran itu. Dan kemudian ada ayat lain yang mengatakan, saudaraku, "Dzalika Isa ibnu Maryam qaulal haqqi alladzi fihi yamtarun." Sana dikatakan bahwa itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar. Dialah firman Allah yang tidak mungkin berkata salah. Dialah firman Allah yang tidak mungkin ucapannya itu mengandung kesalahan, karena dialah sendiri, jadi tidak mungkin dia berkata salah. Al-Quran pun mengatakan seperti itu. Yesus, Isa putra Maryam, dia berkata-kata dengan perkataan yang benar, karena perkataan yang benar ini yang dapat memerdekakan setiap orang yang percaya kepadanya. Saudaraku yang kasih, dan ada juga orang-orang Yahudi pun mengatakan seperti ini, "Wa min qaumi Musa ummatan Yahuda bil haqqi wa bihi ya'tadilun." Dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk kepada manusia dengan hak, dan dengan yang hak itulah mereka menjalankan keadilan. Karena dengan rasa kebenaran ini, maka akan ada keadilan. Saudaraku yang kasih, tetapi banyak orang mengatakan akulah yang paling benar di antara yang lainnya. Ada yang mengatakan agama satu itu mengatakan yang paling benar dibandingkan agama yang lainnya. Pendapat orang satu mengatakan pendapatnya lebih benar dibandingkan pendapat orang lain. Tetapi saudara kasih, oleh karena itu firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal yang 14 tadi, "Ana huwa thariqul haq al hayatu, laisa ahadun ya'til al ab." Saudara yang kasih, di sana dikatakan bahwa akulah jalan, karena tidak semua jalan akan mendatangkan kebenaran. Banyak ada istilah yang mengatakan banyak jalan menuju Roma. Kalau jalan menuju Roma memang banyak, saudaraku, tetapi hanya satu jalan menuju surga, hanya melalui Yesus Kristus. Oleh karena saudaraku, karena jalan itu akan mendatangkan kebenaran. Karena tidak semua jalan mendatangkan kebenaran, tapi jalan yang dimaksud oleh Tuhan, dialah jalan yang mendatangkan kebenaran. Dan tidak semua kebenaran akan mendatangkan kehidupan, tetapi Yesus berkata, kebenaran itu yang akan mendatangkan kehidupan yang kekal di surga. Oleh karena itu, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, kemarin kita melihat bagaimana, saudaraku, apa yang dilakukan atau apa perbedaan, apa yang menjadi perbedaan inti antara umat Kristen dan umat Islam. Pada saat ini, saudaraku, saya akan coba untuk mengutarakan materi ini 2 session.
Di sesi yang pertama kita akan berbicara tentang bagaimana Kristen dan Islam, dan nanti bagaimana di sesi yang kedua kita akan bicara bagaimana Isa Al-Masih dengan Muhammad. Saudara yang kasih, yang pertama, orang Kristen adalah pengetahuannya, sumbernya adalah dari Alkitab. Orang Kristen mempercayai bahwa Alkitab adalah sumber pengetahuan. Alkitab adalah firman Allah yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama adalah di mana terdiri di sana ada hukum Taurat, Zabur, dan kitab-kitab para nabi. Dan Perjanjian Baru adalah bagaimana itu adalah suatu berita sukacita dengan kelahiran, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi orang Islam punya pedoman adalah Al-Quran, yang diimani oleh mereka bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah, di mana Allah berfirman melalui malaikat Jibril dan membisikkannya kepada Muhammad, dan kemudian secara terus-terusan selama 23 tahun sehingga terjadilah suatu bentuk yang namanya Al-Quran. Dan kemudian Al-Quran itu sebagai apa? Alkitab itu sebagai fungsinya sebagai apa, saudaraku? Alkitab berfungsi sebagai firman Allah, dan Al-Quran berfungsi sebagai wahyu Allah. Dan kemudian, saudaraku, untuk siapa Alkitab itu? Untuk siapakah Al-Quran itu, saudara kasih? Dan di dalam Alkitab, saudaraku, bahwa Alkitab hanya diperuntukkan untuk manusia, karena Allah ada sesuatu dengan manusia, karena Allah ingin menyelamatkan manusia, karena Allah ingin mengembalikan citra Allah yang ada dalam diri manusia, dan dia ingin mengembalikan supaya manusia boleh selamat. Karena firman Tuhan berkata, dia tidak menghendaki satu orang pun binasa, melainkan Allah menghendaki setiap manusia boleh percaya kepadanya dan mendapatkan hidup yang kekal dan tinggal bersama-sama dengan dia. Karena Allah tidak pernah membuat neraka untuk manusia, tetapi neraka disediakan hanya untuk iblis. Tetapi iblis diberikan kebebasan oleh Allah untuk mencari teman-teman itu manusia. Oleh karena itu, saudara kasih, firman Tuhan berkata, banyak orang yang menganggap jalan itu lurus, tetapi sesungguhnya ujungnya adalah maut. Banyak orang yang beranggapan bahwa kamu sudah benar. Banyak orang yang mengatakan, aku sudah berbuat baik, aku tidak mencelakakan orang lain. Tetapi saudara kasih, firman Tuhan katakan, tetapi ujungnya maut. Oleh karena itu, saudara kasih, bagaimana bahwa Alkitab itu berfungsi atau untuk digunakan oleh manusia, tetapi Al-Quran tidak, saudaraku. Al-Quran dia digunakan hanya, atau di Al-Quran dia digunakan untuk manusia dan jin. Di surat Al-Jin sana dikatakan bagaimana pada saat Muhammad melantunkan ayat-ayat Al-Quran, kemudian ada beberapa jin yang bertobat. Dan kemudian jin ini, saudaraku, dia bertobat dan dia menjadi pengikut Muhammad dan dia menjadi muslim. Oleh karena itu Al-Quran digunakan untuk manusia dan jin. Saudara kasih, dan kemudian penyebarannya itu apa, saudaraku? Untuk siapakah? Apakah hanya untuk orang Israel atau hanya untuk sekelompok orang saja? Dan Alkitab berkata, saudaraku, di dalam Matius pasal 8, segala kuasa bagi sorga maupun di bumi telah Allah berikan kepadaku. Yesus berkata, oleh karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 saya dikatakan, jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi Alkitab, firman Allah, berfungsi untuk digunakan seluruh umat manusia. Tetapi apa kesaksian Al-Quran tentang fungsinya sendiri? Al-Quran di surat Asy-Syura, saudaraku, ayat yang ke-7 di sana dikatakan, wa kadzalika auhayna ilaika qur'anan arabiyyan litunzira ummul qura wa man haulaha. Di sana dikatakan wa kadzalika auhayna, demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad, ilaika kepadamu Qur'anan. Allah telah memberikan ilham, Allah telah memberikan mewahyukan kepada Muhammad Qur'anan, yaitu Quran Arabian dengan berbahasa Arab. Mengapa Al-Quran dengan berbahasa Arab? Di sana dikatakan karena untuk apa? Karena dari sana kalitung umul qura, karena ingin memperingatkan kepada umul qura, ingin memperingatkan penduduk kota Mekah, wa man haulaha, dan negeri-negeri dan kota-kota di sekitar Mekah itu yang berbahasa Arab. Jadi sebenarnya saudara kasih bahwa Al-Quran itu berfungsi atau diperuntukkan hanya untuk orang Mekah dan sekitarnya yang berbahasa Arab. Oleh karena itu Al-Quran mengeluarkan dan turun diwahyukan dalam bentuk bahasa Arab. Saudara yang kasih, itu yang terjadi. Dan kemudian jumlah ayatnya berapa? Kalau kita lihat di dalam Alkitab, kalau kita selidiki dalam Alkitab, jumlahnya saudaraku 30.442 ayat. Alkitab dari Perjanjian Lama sampai ke dalam Perjanjian Baru itu ada 30.442 ayat. Tetapi saudara kasih, Al-Quran hanya 1/5 saja. Al-Quran